فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan sedikit ya kawan, atau sebelum kita lanjutkan, di sini kita bacakan sedikit faedah tentang keutamaan zikir dari yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di antara keutamaan yang semoga dengan memahaminya kita akan semakin betah untuk lama-lama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama pada waktu-waktunya seperti pagi dan petang. Dan semoga dengan mengetahui beberapa faedah ini, maka zikir tersebut akan terasa ringan walaupun dalam keadaan ngantuk, walaupun dalam keadaan berat ataupun yang semisalnya. Di sini kita bacakan satu keutamaan yang mungkin jarang terbetik di benaknya kita dari keutamaan zikir. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan zikir, di antaranya adalah ada begitu banyak beliau sebutkan ya. Di antara yang beliau sebutkan adalah yang ke-31 sampai 31. Kata beliau, annahu aisarul ibadat. Zikir itu adalah ibadah yang paling mudah. Zikir itu adalah ibadah yang paling mudah. Wa huwa min ajalliha wa afdaliha. Di waktu yang bersamaan, dia adalah di antara ibadah yang paling agung dan yang paling afdal. Dia paling mudah, tapi di waktu yang bersamaan, dia adalah salah satu ibadah yang paling agung dan yang paling afdal. Dicatat, biasakan nyatat gitu. Diikuti, dicatat nanti. Biar biasa, kalau nggak dibiasakan nggak kan bisa kalian tangannya itu langsung nulis. Jangan biasakan melewatkan faedah ya. Sehingga ini keistimewaan yang unik bagi zikir. Kalau biasanya ibadah-ibadah yang lain itu semakin berat melaksanakannya, semakin besar pahalanya. Untuk zikir aksul kias, paling gampang dilakukan, tapi salah satu ibadah yang paling afdal, walaupun dia paling mudah dilakukan. Fa inna harakatal lisan, kata beliau menjelaskan lebih lanjut, dikarenakan gerakan lisan itu akhaf harakat min harakatil jawari. Fa inna harakatal lisan akhafu harakatil jawari wa aisaruha. Dikarenakan gerakan lisan adalah gerakan anggota tubuh yang paling ringan. Paling gampang gerakan lisan. Daripada ngangkat tangan, daripada berjalan, daripada membungkuk, daripada sujud. Iya kan? Paling gampang, paling mudah, paling nggak butuh tenaga adalah menggerakkan
lisan. Harakatul lisan akhaf harokat al-jawar. Gerakan lisan adalah gerakan anggota tubuh yang paling ringan. Nah, saking ringannya bahkan Allah menjadikannya nggak ada tulangnya, nggak ada sendinya, iya kan? Saya nggak ada sulitnya menggerakkan apa ini? Menggerakkan lisan. Walau taharraka 'udhun minal insan fil yaumi wal laila. Ini coba biar kita bayangkan, biar kita tahu betapa nikmatnya ibadah zikir ini. Seandainya salah satu anggota tubuh manusia selain lisan bergerak melakukan gerakan dalam satu hari dan satu malam sebanyak gerakan yang dilakukan oleh lisan, tasyaqqa alaihi ghayatal masyaqqah, maka itu pasti akan sangat-sangat memberatkan. Kalau kamu gerakkan anggota tubuhmu sebanyak yang digerakkan oleh apa ini? Lisan. Sebanyak gerakan lisan. Berapa banyak gerakan lisan sehari semalam, segitu gerakan anggota tubuhmu. Tanganmu lah misalnya. Gerakkan sebanyak geraknya apa ini? Lisan. Pasti itu akan sangat memberatkan. Iya, betul. Kita tahan, cakap jam-jaman tahan. Iya kan orang. Pakai apa itu? Pakai lisan. Bicara ngalor ngidul sana sini, kumpul sana, cerita panjang lebar, sanggup? Sanggup. Dalam sekali duduk saja mungkin kita bisa menghabiskan berjuta-juta kata. Iya kan? Entah sudah berapa kali gerak lisannya. Kalau itu dilakukan oleh anggota tubuh yang lain sebanyak itu pasti akan sangat apa ini? Memberatkan. Karena ngangkatnya saja berat, ada tulang, ada sendi harus. Iya kan? Nah, jadi bersyukurlah kita. Dalam syariat kita itu ada banyak ibadah yang dengan menggunakan apa ini? Lisan. Sehingga jangan malas. Makanya sering negur kalian itu kalau sedang tidur apa ngantuk habis sholat apa. Itu sangat-sangat disayangkan. Karena gerakannya nggak ada lagi. Gerakan sholat itu sudah selesai. Nggak disuruh bangkit lagi, ya kan? Nggak disuruh turun lagi, berdiri, bangkit. Itu jauh lebih berat. Dibandingkan dengan hanya diam, yang qomat kamit cuma apanya? Lisannya. Jauh lebih apa ini? Ringan. Nah, masa sholatnya aja kamu bisa? Angkat tangan, ditaruh. Kan ditahan ini kan? Ditahan lah, kalau nggak turun deh. Ditahan. Ada tenaga, butuh tenaga, butuh. Nah, berdirinya lagi. Rukuk lagi. Nahan rukuk. Sujud lagi. Nah, ditahan nggak itu? Tahan, makanya orang tidur bisa apa? Tumbang. Ini kan tolak. Nah, sehingga perlu ditahan itu. Berat badanmu berapa? Berapa? Sekilo? 2 kilo? 50, 40. Ditahan semua itu 40 kilo, satu sak semen. Iya kan? Berdiri. Kan itu bebannya kita, tubuh kita. Ke ruku. Ditahan semua itu. Iya. Beda dengan zikir. Zikir yang kamu gerak-gerakkan atas bawah, atas bawah. Ruangnya pun cuma sempit, cuma segitu aja. Ya kan, tangan bisa lebar, bisa sampai kemana-mana. Lari, langkahnya, kaki, jalan itu bisa lebar-lebar. Nah kalau lidah, cuman ruangannya pun segitu aja. Mana pun sebesar ini ya kan. Pun masuk lagi. Di dalam apa itu? Mulutnya itu, iya kan. Artinya lingkupnya cuma sama ya Pak? Kecil cuma situ-situ aja yang dia mainnya. Gak jauh-jauh. Gak perlu banyak-banyak tenaga. Sampai diangkat sampai ke otak misalnya. Atau turunkan sampai ke perut, lidah. Nggak ada disuruh kayak gitu. Cuma main di situ aja lisannya. Sehingga ini ibadah yang paling gampang untuk dilakukan. Bal la yumkinuhu dzalik. Bukan hanya berat, kata beliau. Bahkan tidak akan mungkin baginya melakukan itu. Tidak akan mungkin kita melakukan gerakan sebanyak gerakan lisan dengan anggota tubuh selain apa ini? Selain lisan. Nggak mungkin, kata beliau. Nah, bahkan dengan mata sekalipun. Coba kamu gerakkan mata kamu sama kayak gerakan. Berapa lama bisa tahan?
mata kan ringan, cuma gini-gini aja. Cobalah tes. Nah, sehingga ini ya. Kemudian disebutkan lagi oleh beliau di tempat yang lain dalam kitab Al-Fawaid atau Al-Wabil Shayyib min al-Kalimit Thayyib, dinukil dari Al-Walid ibn Muslim dari Muhammad ibn Ajlan, Sami'tu Amar maula Ghifrah yaqulu, dia mengatakan, idzan kashafa al-ghita' lin-nasi yaumal qiyamah an sawabi a'malihim, jika nanti disingkap penutup pahala amalan manusia pada hari kiamat, tampakkanlah nanti, oh amalan sholat sekian pahalanya, amalan puasa sekian pahalanya, amalan ini sekian. Disingkapkan bagi manusia penutup amalan-amalan mereka, penutup pahala amalan-amalan mereka. Lam yarau amalan afdal sawaban minaz dzikr, mereka tidak mendapati amalan yang lebih afdal pahalanya daripada zikir. Fayatahassar inda dzalika aqwamun, maka saat disingkap itulah sebagian manusia merasa menyesal ketika ditampakkan besarnya pahala apa ini? Zikir. Fayaqulun, mereka mengatakan, maka na syai'un aisara alaina minaz zikr, dulu di dunia tidak ada amalan yang paling gampang bagi kami, paling mudah daripada apa? Zikir. Makanya orang yang melakukan zikiran itu menyesal. Dari sisi itu penyesalannya, bukan menyesal karena apa? Padahal dia melakukan ibadah tidak? Melakukan ibadah. Yang terlewatkan pun mungkin hanya sunnah, mungkin, iya kan? Tapi menyesalnya kenapa? Karena dilihat pahalanya begitu besar, melakukannya sangat mudah. Kok bisa nggak dapat gitu? Iya kan? Gitu loh maksudnya. Dilihat pahalanya luar besar, ternyata kok nggak dapat gitu. Padahal melakukannya mudah. Dari sisi itunya yang apa? Nyesalnya. Misalnya kenapa? Karena terlewatkan baginya amalan yang begitu mudah dulu untuk melakukannya di dunia. Mumpung kita ini masih di dunia. Mumpung masih di dunia. Makanya zikir-zikir pagi habis subuh itu mainkan aja lama-lama ya. Nggak apa-apa, taklim paling sebentar. Masalah. Toh memang waktunya untuk berzikir. Udah kita bacakan zikir-zikir yang perlu diulang-ulang. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Kalau sanggup 100 kali, kalau nggak bisa 10 dulu, sambung lagi. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Belum lagi zikir setelah sholat. Itu saja sudah mau berapa kita habis. Dinikmati tapi gitu. Sambil dibayangkan maknanya, paham. Itu luar biasa ya. Cuman duduk aja gitu, duduk sambil senderan. Sehingga ini nanti akan ada penyesalan ketika kita nampak pahalanya ternyata besar, melakukannya dulu ternyata sangat apa ini? Mudah. Kok tidak dilaksanakan, akhirnya menyesal. Nah, kalau sekarang mungkin belum menyesal, belum ditampakkan, belum disingkapkan, baru diceritain saja. Nah, sehingga ini semoga bisa menambah motivasi kita untuk memperbanyak dan senantiasa konsisten dalam berzikir dan menghabiskan lebih banyak waktu dan menggunakan lisan kita untuk perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ayat yang ke-133 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Rabbmu adalah al-ghani, zat yang maha tidak butuh.
Ini asli artinya ghani, yang maha tidak butuh kepada siapapun. Dzur rahmah, dan dia adalah zat yang memiliki kasih sayang. Iyasya yudhibkum, kalau dia mau maka dia akan membinasakan kalian, menghilangkan kalian. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha, dan Allah akan gantikan kalian dengan orang yang setelah kalian sesuka Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah hilangkan kita, Allah datangkan kaum yang baru. Nggak ada sulitnya bagi Allah. Kalau kita membangkang, kalau kita nggak mau nurut, bagi Allah itu sangat mudah. Nggak ada susahnya bagi Allah. Allah nggak bersedih hati karena kita itu nggak taat, nggak ada. Tinggal Allah ganti kita, hilang kita, datang manusia yang baru, yang nggak kayak kita ini bejatnya. Gampang bagi Allah katanya. Kalau aku mau, aku akan hilangkan kalian dan digantikan dengan orang setelah kita, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Sama seperti kalian yang kami munculkan dari generasi kaum yang lain. Nah, kita kan munculkan dari orang sebelum kita. Sehingga enggak susah juga bagi Allah untuk menghilangkan kita, kemudian muncul yang lain lagi. Susah. Sebagaimana kita pun muncul dari generasi sebelumnya. Ya enggak ada yang bisa kita anggarkan, kita sombongkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, innama amarallahu al-ibad bil a'mali shalihah wa nahahum 'anil a'mali sayyi'ah rahmatan bihim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba dengan amal soleh dan melarang mereka dari amalan yang jelek. Itu murni kasih sayang dari Allah kepada mereka. Allah sayang sama kita, makanya Allah perintahkan kita berbuat amal soleh dan meninggalkan amalan yang jelek. Sebagai bentuk apanya Allah? Kasih sayang. Paham ya? Karena kasih sayang Allah lah, makanya Allah suruh-suruh kita, Allah larang-larang kita. Wa qasdan limasalihim, dan agar mereka bisa mendapatkan kemaslahatan mereka. Bukan untuk Allah, ibadahnya ini bukan untuk Allah, sama sekali enggak. Untuk kemaslahatan kita sendiri. Wa illa fahuwal ghani. Allah ingin ingatkan itu. Kalau Allah itu maha tidak butuh. Mau ibadahmu sebanyak apapun, Allah enggak akan bertambah kekuasaannya. Mau seperti apapun kebejatan kita, Allah enggak akan kurang sedikit pun kekuasaannya. Sama sekali enggak. Karena dia adalah al-ghani bidzatihi an jami'il makhluqatihi, an jami'i makhluqatihi. Karena kan dia adalah zat yang maha tidak butuh secara zatnya dari seluruh makhluk. Fala tanfa'uhu ta'atu ta'iin. Maka tidak bermanfaat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala ketaatan orang-orang yang taat. Mau kemanapun taatnya manusia nggak akan bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan nambah manfaat. Allah nggak dapat manfaat apa-apa dari ketaatan orang-orang yang taat. Kamala tadurruhu maksiatul asin, sebagaimana tidak merugikan Allah kemaksiatan para pelaku maksiat. Semuanya kita buat maksiat pun ya Allah. Semua kita pun berbuat maksiat, Allah nggak apa? Nggak rugi. Paham? Nah, kita taat semuanya pun Allah nggak dapat untung. Paham itu? Nah, jadi untuk siapa ibadahnya, Zam? Iya, ibadahnya untuk Allah, kebaikannya untuk siapa? Manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Paham ya? Manfaat dari ibadah itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah SWT. Nggak ada. Manfaatnya untuk Allah nggak ada. Nggak bertambah kekuasaan Allah sedikit. Iyasya yuzhibkum. Kalau Allah mau, Allah akan menghilangkan kalian. Bil ihlak, Allah binasakan kalian. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Kemudian Allah gantikan dengan kedatangan generasi setelah kalian, sebagaimana kalian datang setelah generasi yang lain sebelumnya. Wa idza araftum bi annakum la budda an tantaqilu min hadhihi dar kaman taqala ghairukum. Kalau kalian tahu, kalau kalian sudah sadar bahwasanya kalian akan pergi meninggalkan negeri ini sebagaimana orang-orang selain kalian juga sudah pergi. Orang sebelum kita mana sekarang? Sudah meninggalkan? Sudah. Kemarin kita ngambil ibrah. Anaknya Bang Sam, ibrah.
Berapa hari coba usia? Ya nggak ada jaminan. Iya kan? Nggak ada jaminan yang baru lahir kemudian bisa hidupnya lebih apa? Panjang. Nggak jaminan juga yang sudah lama hidup kemudian nggak lama lagi apa? Meninggal. Nggak ada jaminan sama sekali. Itu ibroh. Kayak ketika menghadiri jenazah itu ambil ibrohnya. Luar biasa. Kan Anda sudah bilang kemarin paginya. Untuk ngambil apa ini? Pelajaran. Iya kan? Ambil pelajaran. Sorenya Nabi. Ambil pelajaran. Termasuk dari menghadiri jenazah itu banyak pelajaran. Nah, kalau bisa makanya jangan banyak cerita pas lagi menghadiri jenazah itu. Jangan cerita sesama kita. Ngambil ibroh, ini apa yang bisa diambil pelajarannya. Ternyata anak seusia kayak gini. Bisa jadi ajalnya lebih cepat. Ternyata ajal itu enggak mandang usia. Nah, ini biar jadi pelajaran penting bagi kita. Nah, walaupun kalian tidak menyaksikan jenazahnya. Nah, itu bukan gampang ya kan menghadapi jenazah ketika memandikan atau itu hal yang sangat berat itu ya. Nah, kita takut nggak bisa ngambil ibrah dari jenazah yang di hadapan kita, mau besar mau kecil. Nah, sehingga ini sebagaimana orang-orang sebelum kita pun itu sudah pindah dari negeri ini dan kita pun pasti juga akan pindah meninggalkan negeri ini. Wa tarhaluna minha, kalian akan pindah darinya. Wa takhlunaha liman ba'dakum, dan kalian meninggalkannya untuk orang setelah kalian. Kita wariskan kepada orang setelah kita. Nah, kama rahala anha man qablakum wa khallauha lakum, sebagaimana orang-orang terdahulu pergi dan meninggalkan dunia ini untuk siapa ini? Kita. Kita pun juga sama tidak? Sama, kita akan pergi, meninggalkan, nitipkan dunia ini kepada orang yang setelah kita. Nah, falima ittakhadtumuha qararan, kalau kalian sudah sadar fakta seperti itu, lantas kenapa kalian masih mau menjadikan dunia sebagai tempat apa ini? Tinggal. Nah, kan udah ada pelajarannya. Orang-orang sebelum kalian semuanya udah nggak ada. Diwariskan kepada siapa? Kita. Lah kita juga nanti kan akan kayak gitu juga. Kita akan pergi, kita wariskan kepada yang setelah kita. Lantas ngapain mau menjadikan dunia ini sebagai apa kata Anda? Tempat tinggal. Toh bakal ditinggal. Nah, tempat tinggal itu tempat untuk yang ditinggali. Bukan tempat yang ditinggal, bukan itu namanya tempat tinggal. Tempat tinggal tempat yang mau ditinggali. Kalau dunia tempat yang akan ditinggal. Beda ya. Nah, lantas kenapa kalian masih mau menjadikan dunia ini sebagai qararon? Sebagai tempat tinggal. Wa tawattantum biha, kalian menjadikannya negeri kalian. Wa nasitum annaha daru mamar, dan kalian lupa bahwasanya dia ini hanyalah negeri numpang lewat. Mamarun, cuman numpang apa? Lewat. Iya kan? Dari perut ibu kita keluar kemana ini? Dunia. Ada yang lewatnya lama, ada yang lewatnya cuman apa ini? Sebentar. Nah itu. Jadi ibrah ya. Itu luar biasa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu betul ya, kan? Ketika melihat anak-anak kecil seperti itu. Dulu namanya Bang Dede, dulu Mu'ad, kemarin sekarang Zaid. Ini luar biasa ya. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari seperti itu. Nah, bagaimana ternyata orang ini betul-betul cuman numpang lewat di mana ini? Ini. Sangat terasa. Kalau kita mungkin udah terlalu lama, bertahun-tahun udah tinggal di mana ini? Dunia. Gak nampak lagi, gak terasa lagi kesan numpang apanya? Lewat. Kita bayangkan. Anak-anak seusia kayak gitu ya. Lahir, nggak lama, kemudian apa? Udah pindah lagi. Iya kan? Dari rahim, dari janin ibunya, keluar ke dunia, kan lahir ke dunia, kemudian nggak lama apa? Pindah lagi ke alam barzakh. Itu udah nikmat bagi mereka, karena mereka belum sempat melakukan apa ini? Dosa sedikit pun, luar biasanya mereka. Itu betul-betul seperti yang dikatakan oleh beliau sekarang. Kenapa kita ini lupa bahwasanya dunia ini daru mamarin, cuman dunia numpang apa ini? Negeri numpang lewat. Iya kan? Kayak kita mau ke kisaran. Di hari zaman itu cuman dia apa ya? Dilewati saja. Enggak lama hari Jumat. Zaid lahir hari Jumat. Kemarin hari apa? Sini. Hari lahirnya hari apa? Selasa. Terus malam hari apa? Selasa.
Enggak lah, terus malamnya lagi. Senin kan? Lahirnya hari apa? Jumat kan? Iya. Masa Jumat enggak lah? Hari apa lahirnya? Oh iya Jumat lah, ada di kisaran itu. Iyalah Jumat. Iya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berapa hari coba? Apa enggak numpang lewat namanya? Nah iya kan? Numpang lewat kan? Apa coba yang dia lakukan? Nggak, numpang lewat. Kita itu sebenarnya kayak gitu, cuman masa lewatnya lebih apa? Lama sedikit saja. Tapi nggak merubah hakikat dunia sebagai kampung numpang apa ini? Kampung numpang lewat saja. Nah, yang namanya numpang lewat, kamu tuh nggak peduli ada yang kamu kenal di situ, orang mau ngapain di situ, nggak ada kamu tengok ngapain terus. Orang aku mau ke kisaran kok. Ya di situnya cuma diapain? Lewati saja, iya kan? Iya. Nggak ada kamu pedulikan. Harusnya kayak gitu. Makanya ibrohnya itu luar biasa ya. Ini kita harus memandikan sampai itu. Ya Allah ini kok cuma dunia aja rupanya dunia itu gitu. Cuman dia apa baik? Disinggah, kan singgah tok. Singgah saja. Lahir ke dunia kemudian langsung pindah lagi. La ilaha illallah. Ini mengingatkan kita dengan hakikat dunia ini. Luar biasa. Ibrohnya itu, pelajarannya itu sangat-sangat luar biasa. Bukan kita mau membangkitkan kesedihan lagi itu bukan, tapi pelajaran yang bisa kita ambil itu jauh lebih besar daripada kesedihan yang kita rasakan. Betul ya? Jauh lebih besar. Betul-betul tamparan dari anak kecil. Kan anak kecil mereka ini. Tapi sanggup menampar kita, menyadarkan kita, dikasih tamparan supaya kita itu sadar. Di kayak gini loh dunia. Om, kayak gini loh dunia. Pak, Bu, kayak gini loh dunia. Aku kayak aku ini, ha. Soalnya dia ngomong kayak gitu. Dunia ini cuma apa? Aku lewati aja. Keluar, kemudian singgah sebentar, kemudian apa? Aku tinggal. Udah. Kita ini yang gampang, udah kelamaan tinggal di ini. Di dunia. Sampai akhirnya kita lupa bahwa ini negeri numpang apa ini? Negeri numpang lewat. Kayak luar biasa ya, ibrohnya. Nah. Dan Allah SWT pasti punya hikmah yang sangat dalam setiap perbuatan Allah SWT. Nah. Wa nasitum annaha daru mamar, dan kalian lupa bahwasanya itu adalah negeri numpang lewat. La daru maqarrin, bukan negeri tempat tinggal. Wa anna amamakum daron, dan bahwasanya di depan kalian masih ada negeri lagi. Hiya darul allati jama'at kullan na'imin, yaitu negeri yang mengumpulkan segala macam kenikmatan. Wa salimat min kulli afatin wa naqsin, dan selamat dari segala macam kekurangan dan cacat. Masih ada satu negeri lagi yang jauh lebih luar biasa daripada negeri apa ini? Dunia ini. Di sana terkumpul semua apa ini? Naim, segala macam kenikmatan. Dan di sana akan selamat dari segala macam apa ini? Kekurangan, sempurna, negeri yang sempurna. Nah, kita ini yang belum pasti, mereka udah dapat luar biasa, mereka belum sempat ngapa-ngapain di dunia ini, sudah pindah kemana ini? Negeri yang jauh lebih baik. Kita ini yang nasibnya yang dipertanyakan gimana? Kayak gini baru sadar kita, ternyata udah lama kali kita hidup di mana ini. Iya kan? Iya baru terasa udah lama, bertahun-tahun kita tinggal di dunia ini. Masalahnya bertahun-tahunnya kita ini nggak ada kepastian. Tapi kalau masih kecil enak sudah. Jelas dipastikan dia belum melakukan apa ini? Dosa. Nah kita ini yang masih belum jelas. Wahiyadar allati yas'a ilaihal awwalun wal akhirun, dan itu adalah negeri yang diusahakan oleh orang-orang yang pertama dan orang-orang yang belakangan. Wa yartahil nahwaha sabiquna wal lahikun, dan akan berjalan ke sana orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Allati idza wasaluha, yang kalau sudah sampai di sana fatammal khuludud daim, maka di sanalah kekekalan yang abadi. Kapan? Kalau udah nyampe. Tapi kalau nyampe maka di sanalah al-khuludud daim, kekekalan yang abadi, wal iqamah al-lazimah wal ghaya allati la ghayata wara'aha, dan itu adalah puncak yang tidak ada lagi puncak di atasnya, wal matlub allazi yantahi ilaihi kullu matlub, dan itulah yang dicari, puncak dari segala yang dicari, wal marghub allati yatmahillu dunaha kullu marghub, dan cita-cita yang akan mencair di hadapannya segala cita-cita. Kalau kamu bayangkan cita-cita ini, cita-citamu yang lain itu meleleh, nggak ada apanya, nggak ada artinya. Setinggi apapun cita-cita kita,
Ketika dibandingkan dengan cita-cita masuk ke dalam surga, semuanya apa ini? Meleleh. Yatmahil, hilang itu, nggak peduli lagi. Kamu cita-citanya mau bangun ini, cita-citanya kamu mau beli ini, hilang. Ketika terbayangkan cita-cita yang tertinggi yaitu masuk apa ini? Surga. Wa hunalika wallahi, di sana sampai bersumpah beliau ya. Untuk meyakinkan kita beliau sampai bersumpah. Hunalika, di sana, wallahi demi Allah kata beliau, ma tasdahil anfus, tidaklah satu jiwa menginginkan sesuatu, wa talazzul a'yun, dan mata berlezat-lezat dengan memandangnya, wa yatanafasu fihil mutanafisun, dan berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba min lazzatil arwah, untuk mendapatkan kelezatan jiwa, wa kasratul afrah, dan banyaknya kesenangan, wa na'imil abdan, dan nikmat bagi badan, wal qulub, dan juga bagi hati, wal qurb min alamil ghuyub, dan kedekatan dengan alamul ghuyub, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Siapa ini? Allah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falillahi, ini enggak ada yang di atas ini ya. Semua yang diinginkan oleh jiwa bisa didapat, semua yang bisa menyejukkan pandangan mata bisa dilihat di mana? Di sana. Dan mendapatkan kedekatan dari alamul ghuyub. Falillahi himmatun ta'allaqat bitilkal karamat. Allah, ini maka sungguh demi Allah, duhai tingginya, duhai luar biasanya, itu bentuk takjub. Himmah, sebuah cita-cita yang digantungkan dengan kemuliaan-kemuliaan itu. Jadi citanya jangan rendah, jangan cuma sebatas dunia. Cita-citanya mau punya ini, mau punya ini, mau bisa ini, mau bisa ini. Itu cita-cita yang terlalu apa ini? Terlalu rendah. Digantungkan dengan kemuliaan-kemuliaan tersebut, wa iradah samat ila a'la darajat, dan keinginan yang meninggi sampai ke derajat yang paling tinggi. Ya, kalau cita-cita itu harus apa ini? Tinggi. Nah, wa ma abkhas hadzan man radiya bidun, dan betapa hinanya, betapa jeleknya jatah orang yang rela dengan yang rendah. Wa adna himmah man ikhtara safqatal maghbun, dan cita-cita yang paling rendah adalah orang yang memilih transaksi yang rugi. Dikasih transaksi yang menguntungkan, nggak mau, aku ini aja lah. Dikasih transaksi yang apa ini? Rugi. Ada yang nawar barangnya untung 1 juta, dia milih yang ini yang nawar barangnya di bawah modalnya. Ini kan namanya orang apa? Ada yang menawarkan keuntungan, ditinggalkan, milih transaksi sama yang menawarkan harga di bawah barangnya. Nah, Allah musta'an. Sehingga ini luar biasa ya kan, motivasi dan nasihat dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, mengambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, agar kita menjadi orang-orang yang punya cita-cita yang apa? Tinggi, dan tidak menggantungkan hati kita dengan dunia. Silakan kita ngambil kebutuhan kita dari dunia, tapi jangan gantungkan. Ingat, ini daru mamarin, bukan daru kororin. Ini negeri tempat numpang lewat, bukan tempat apa ini? Tinggal. Nah, yang mau ditinggalin nanti di depannya kita. Nah, dan ini banyak-banyak kita ngambil ibrah dari kematian-kematian yang ada di depan kita. Sebagaimana mereka akan pergi meninggalkan kita, maka kita pun juga sama akan pergi meninggalkan dunia. Hanya saja waktunya kita belum datang. Nah, Allah Ustaz. Faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang ke 33 ini. Penetapan sifat atau nama Al-Ghani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan nama Al-Ghani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maknanya adalah maha tidak butuh kepada makhluknya, yang maha tidak butuh apapun dari makhluknya, termasuk ibadah, termasuk ketaatan. Allah nggak butuh itu dari makhluknya. La tanfa'uhu ta'atu ta'iin wa la tadurruhu maksiatul 'asin. Enggak bermanfaat bagi Allah taatnya orang yang taat, enggak memudaratkan Allah maksiatnya orang yang maksiat. Penetapan nama Al-Ghani, sehingga boleh orang pakai nama Abdul Ghani. Boleh Abdul Ghani. Nah, dan ini termasuk sifat yang bersekutu padanya antara Allah dengan manusia. Manusia boleh juga disifati dengan apa ini? Dengan ghina, dengan
kekayaan, boleh. Nah, tapi jelas tidak akan sama ghinanya Allah dengan ghinanya siapa ini? Makhluk. Nah, ya, ini arti aslinya ghani. Ini kadang salah kita artikan dalam, ya namanya kita memudahkan ya, belajar bahasa Arab. Ghani langsung artikan apa ini? Kaya. Sebenarnya kan enggak. Asli ghani itu ya ini, yang enggak butuh kepada yang lain. Kalau kamu nggak punya harta, tapi kamu nggak butuh juga sama orang lain, kamu butuhnya sama Allah. Kamu dikatakan apa ini? Ghani. Tapi kamu megang uang banyak. Tapi kamu masih bergantung sama manusia, masih melas dengan apa yang ada di tangannya manusia. Maka ini masih dibilang apa? Belum ghani. Kenapa? Masih butuh. Paham ya? Nah, ini asli artinya ghani itu ketidakbutuhan kepada orang lain. Faedah yang kedua, penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk sifat fi'liyah yang diingkari oleh ahli bid'ah. Seperti orang-orang Asy'ariyah dan yang semisalnya, mereka menolak menetapkan sifat-sifat ikhtiyariyah seperti ini, sifat-sifat fi'liyah. Sifat yang terkait dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kasih sayang. Karena bagi mereka nggak mungkin Allah kasih sayang, nanti Allah sama kayak makhluk. Apalagi kasih sayang itu punya sisi negatif. Kalau orang udah sayang nanti akan melemah di hadapan orang yang disayang, melembek kan ya. Nah, tapi kita katakan bahwasanya itu kasih sayangnya siapa? Manusia, makhluk. Kalau makhluk iya, terlalu sayang dia dengan seseorang maka akan menjadikannya lemah di hadapan orang. Apa saja yang diminta dikasih, akhirnya menjadi lemah di hadapannya. Ada kecondongan, ada ketundukan kepada yang dicintai dan seterusnya. Itu kan cintanya siapa? Kasih sayangnya siapa? Makhluk. Nah, ini kasih sayang, kita bicara kasih sayangnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, perintah dan larangan Allah bukan untuk kemaslahatan hamba, bukan untuk kemaslahatan Allah, tapi untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Perintah dan larangan Allah bukan untuk kemaslahatan Allah, tapi untuk hamba itu sendiri. Faedah yang berikutnya, sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan suatu kaum. Sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan dan membinasakan suatu kaum dan menggantinya dengan kaum yang lain. Sangat mudah bagi Allah. Iyasya yuzhibkum. Kalau Allah mau, cuman butuh kemauan Allah saja. Allah mau, hilang kita ya. Iyasya yuzhibkum. Sempurnanya kemampuan Allah untuk menghilangkan dan membinasakan suatu kaum serta menggantinya dengan kaum yang lain. Sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, atau sudah, setelahnya masuk ayat yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.